Shalom jemaat terkasih dalam Tuhan. Senang sekali sore hari ini kita diberi kesempatan untuk kembali lagi diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari Kejadian pasal yang ke-6 ayat 5 sampai dengan 22. Kita mau belajar dari kehidupan Nuh. Tema pada sore hari ini saya ambil berjudul Mari Berlomba. Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 22, mari kita membacanya bersama-sama. Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 22. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya, haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau, jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita baca dari pembacaan kita tadi, kita melihat bahwa setelah kita mengerti penciptaan manusia pertama Adam dan Hawa, bagaimana mereka jatuh dalam dosa dan kita sudah belajar kebenaran-kebenaran di dalamnya, lalu kita juga belajar dari Kain dan Habel, dan sekarang selanjutnya kita belajar dari Nuh. Pada waktu manusia sudah menjadi banyak, sudah berkembang biak, sudah menjadi banyak, Allah melihat bahwa kejahatan manusia sangat besar di bumi. Kejadian pasal 6 ayat 5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya.
kita lihat bahwa kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan. Tidak semua, tetapi kecenderungan hati manusia membuahkan kejahatan. Demikian di pandangan Allah. Kecenderungan hati manusia yang membuahkan kejahatan menyebabkan Tuhan bersedih melihatnya. Kejadian 6 ayat 7 berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Baik manusia, hewan, binatang melata, burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Kenapa saudara-saudara? Kalau kita lihat ayat yang ke-11, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Kekerasan hari ini yang terjadi bukan satu produk atau kejadian hal-hal yang baru. Itu sudah terjadi dari zaman itu. Ayat 12, Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Bumi sudah benar-benar rusak, siapa yang merusak? Firman Allah mengatakan manusia. Manusia menjalankan hidup yang rusak di muka bumi. Bumi telah rusak, manusia telah rusak. Bagaimana manusia telah rusak? Manusia melakukan banyak kekerasan, banyak kejahatan. Itu yang memilukan hati Allah. Dan saya percaya sampai hari ini, yang memilukan hati Allah adalah perbuatan manusia dan kelalaian manusia tidak memelihara bumi. Di tengah-tengah situasi seperti itu, ada seorang yang bernama Nuh. Allah memilih Nuh. Kalau kita baca ayat tadi, ayat 8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh punya 3 anak, Sem, Ham, dan Yafet. Nah, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh seorang yang benar tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Saya percaya dari zaman Nabi Nuh itu sampai hari ini, siapakah mereka yang akan mendapat kasih karunia di mata Tuhan? Yaitu hanya mereka yang hidup benar, yang tidak bercela di antara orang-orang yang hidup dengan sudah penuh kejahatan. Dan siapa mereka sampai hari ini yang akan mendapat perkenanan Tuhan dan kasih karunia Tuhan? Yaitu mereka yang hidup bergaul dengan Allah. Mari kita lihat ayat ke-13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Bumi maksudnya adalah semua yang hidup di atas tanah yang ada di bumi dan semua yang hidup di dalam air yang ada di laut. Ayat ke-14 tadi kita sudah baca. Nuh diminta membuat sebuah bahtera. Bahtera yang Tuhan minta untuk Nuh buat, itu Allah kasih tahu detailnya. Kita lihat ya. Kalau Tuhan sudah menyuruh seseorang melakukan sesuatu, Tuhan yang akan memimpin bagaimana melakukannya secara detail. Tuhan kita Tuhan yang jelas. Allah kita Allah yang dapat diandalkan, Allah yang jelas, Allah yang bukan sembarangan. Banyak orang yang mungkin mengaku-ngaku, oh saya disuruh Tuhan melakukan ini, oh saya disuruh Tuhan melakukan keputusan ini. Ketika ditanyakan bagaimana engkau akan melakukannya, nanti lihat di jalan. Saudara-saudara, betul kita perlu iman, melangkah dengan iman. Tetapi ada satu kebenaran yang pasti, bahwa kalau Allah yang menyuruh, Allah yang meminta, Allah kasih tuntunannya. Ini tuntunan Allah kepada Nuh. Buatlah bahtera bagimu dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak. Harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Dan engkau akan membuat bahtera itu ukurannya 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, 30
30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Pada waktu Nuh mau buat, sudah dikasih tahu buatnya seperti apa. Tetapi kenapa harus dibuat seperti itu? Mungkin belum ada gambarannya. Tetapi Nuh taat saja. Allah memutuskan untuk mengakhiri kehidupan segala makhluk. Tetapi di saat yang sama, saat Allah memutuskan mengakhiri kehidupan segala makhluk, Allah merancangkan perjanjian selamat kepada Nuh dan seluruh keluarganya. Saudara-saudara, percayalah hal ini juga masih bisa terjadi dalam diri kita. Saat Allah memutuskan, mengizinkan ada bencana apapun di muka bumi, di rancangan Allah yang sama, Allah akan memberlakukan rancangan-rancangan ketetapan-ketetapan yang terbaik kepada setiap orang yang hidup menaruh harap dan taat kepada Tuhan. Bencana boleh datang, wabah boleh datang, krisis boleh datang. Sementara Allah mengizinkan itu semua, Allah juga punya keputusan penting buat saya dan saudara yang hidup berkenan kepada Dia, bahwa kita ada perjanjian Allah dengan kita untuk menjadi selamat dan luput dari semuanya itu. Dan ada perjanjian antara Allah dengan kita, kalau kita hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, Allah akan memberikan yang terbaik, yang mungkin belum kita lihat hari ini, sama seperti Nuh. Sebab sesungguhnya aku akan meletakkan air bah, di ayat yang ke-17. Sebab sesungguhnya aku akan meletakkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit, segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan Tuhan lanjutkan perintahnya bahwa semua yang makhluk hidup kamu harus bawa sepasang-sepasang masuk ke bahtera itu supaya ada kelanjutan, kesinambungan dan tidak punah, akan tetap hidup bersama-sama dengan Nuh dan keluarganya. Saudara-saudara, apa yang kita belajar? Secara singkat, nomor 1, saya mengajak, mari saudara, kita berlomba. Berlomba seperti apa? Seperti Nuh, seperti kehidupan Nuh yang Alkitab katakan berbeda dari orang-orang yang ada pada zamannya. Apa yang membedakan Nuh dalam pandangan Allah dibanding semua manusia yang kata Tuhan itu jahat? Yang membedakan Nuh dalam pandangan Allah sehingga mendapat perkenan Allah adalah hidup yang berbeda dengan setiap orang pada angkatannya. Ayat yang ke-9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Maksudnya orang-orang sezamannya yang Allah katakan tadi, semuanya hatinya berbuahkan kejahatan. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Saudara-saudara, hidup mengalir sesuai zaman jauh lebih mudah dari hidup yang berlawanan arus. Betul nggak? Untuk menjadi sama dengan dunia, tidak memerlukan usaha jerih payah. Ngalir aja, saudara akan bisa jadi sama dengan dunia. Ikut saja pergaulan, ikut saja pembicaraan. Saudara dan saya bisa jadi sama dengan dunia. Untuk menjadi sama dengan teman-teman di lingkungan, jauh lebih mudah daripada kita menjadi orang yang bertahan, yang mempertahankan standar kualitas hidup yang sesuai dengan kehendak dan maksud rancangan Tuhan menciptakan kita. Untuk menjadi malas, itu jauh lebih mudah daripada untuk menjadi orang yang rajin, perlu usaha. Untuk merusak lingkungan, bukankah jauh lebih mudah daripada memelihara lingkungan? Untuk tertib, untuk disiplin, itu jauh lebih sulit daripada hidup semau gue. Untuk tertib, untuk disiplin berdoa, untuk membaca firman, bukankah jauh lebih sulit daripada semau gue, kapan mau gue doa, kapan mau saya membaca, kapan saya mau tidur, kapan saya mau bangun.
Semau saya kapan saya mau melayani Tuhan, kapan saya tidak mau melayani Tuhan, semau saya kapan saya mau komitmen, saya tidak mau komitmen, itu jauh lebih mudah, saudara-saudara, bukan? Dibanding kita mau hidup tertib, hidup bergaul dengan Allah. Mari berlomba untuk hidup yang berbeda. Hari ini, apa yang terjadi di tengah lingkungan kita? Ada kekerasan, ada begal, ada bully di sekolah, ada narkoba, obat-obat terlarang, ada selingkuh, ada seks bebas, ada pacaran di luar batas, ada penipuan lewat media sosial, ada penyalahgunaan kekuasaan, ada korupsi, ada mencuri, ada mencari keuntungan, macam-macam. Maukah saudara dan saya berlomba seperti Nuh? Mari berlomba menjadi orang yang hidupnya berbeda dengan kanan kiri kita apa yang sedang terjadi. Yang kedua, dari Nuh kita belajar, mari berlomba untuk taat. Kejadian 6 ayat 22 bilang, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikian dilakukannya. Tepat dibuat dari kayu, tepat dibikin berpetak-petak, tepat ukuran panjang kali lebar dan tingginya. Tepat si Nuh itu melakukan berapa banyak binatang, berapa pasang binatang yang harus dibawa masuk. Tepat Nuh semua taati detail instruksi dari Tuhan. Dan ketaatan Nuh, saudara-saudara, bukan ketaatan yang biasa-biasa saja, melainkan ketaatan yang dilandaskan iman. Kenapa? Apakah mudah di posisi Nuh hari itu? Dia harus membangun bahtera sebesar itu ukurannya, mungkin di musim kering, di mana hujan itu langka, hujan itu jarang. Bukankah posisi dia mendatangkan cemooh dan ditertawakan? Pendengar janji Allah secara langsung di tengah kondisi semua makhluk akan dibinasakan. Bukankah secara manusia bisa saja dia menjadi besar kepala atau menjadi sombong? Akulah satu-satunya yang Tuhan pilih, sementara semua orang akan dibinasakan. Tapi Nuh tidak menjadi seperti itu. Bukankah berat bagi Nuh menyampaikan seruan kepada para penolong-penolong yang harus membantu membangun bahtera itu? Bahtera itu bukan hal yang mudah. Meminta bantuan orang-orang, satu pekerjaan yang sangat tidak masuk akal. Dan terakhir, bukankah ketika masuk dan harus menutup semua bahtera itu? Di dalam bahtera, dia tidak bisa melihat keluar selama 40 hari hujan datang. Dan selama 150 hari itu air itu surut. Bukankah dia tidak bisa melihat ke luar, tetapi dia tahu apa yang akan terjadi karena berdasarkan perkataan Tuhan. Bukankah hari ini kita jauh lebih mudah, saudara? Kita diminta pemerintah untuk tetap berada di rumah, tetapi kita ada di rumah fisiknya, tetapi wawasan kita mendengar bermacam-macam berita dari luar, lewat media sosial, lewat televisi, lewat apapun, kita terbuka untuk apa yang sedang terjadi di luar. Tetapi bagaimana Nuh dan keluarganya pada waktu dalam bahtera? Dia harus berada di dalam tanpa dia tahu apakah benar air bah di luar tidak akan berdampak kepada mereka yang ada di dalam. Nuh tidak tahu sudah bagaimana kejadian di luar. Keadaan tertutup dan tidak bisa melihat. Dia hanya bisa melihat hari esok dengan iman. Jadi Nuh taat yang radikal, bukan taat yang biasa-biasa saja. Dia melakukan kehendak Allahnya juga melalui proses dicemooh oleh orang lain. Kalau saudara lihat gambarnya, tidak mudah apa yang dilakukan. Kadang-kadang ketaatan kita, ketaatan saya dan saudara dituntut dari kita, ketaatan yang tidak masuk akal. Saya percaya saudara pernah ngalamin. Saudara harus melakukan sesuatu yang berdasarkan kebenaran, tetapi secara manusia tidak masuk
akal. Saudara mungkin punya keinginan-keinginan, tetapi harus dikandaskan keinginan itu karena ketaatan yang radikal, yang bukan biasa-biasa saja. Yang terakhir, yang ketiga, kita belajar mari berlomba mengukir jejak masa depan yang diberkati. Saya akan lanjutkan pindah dari kitab Kejadian pasal 6 ke kitab Kejadian pasal 8 ayat 21. Sebelum ayat 21, ayat 18. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Ayat 19. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya keluar dari bahtera itu. Ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Saudara-saudara, setelah peristiwa air bah itu selesai, apa yang Nuh lakukan setelah firman Allah kepadanya, Nuh keluar, engkau dengan seisi keluargamu keluar. Apa yang Nuh lakukan? Nuh mendirikan mezbah. Dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dia nomor satu yang dia lakukan adalah bukan menata kehidupannya, tetapi dia mengutamakan apa yang menjadi harum di hadapan Tuhan. Ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Inilah hasil dari apa yang Nuh lakukan. Dia mengukir masa depan dunia, bumi yang diberkati oleh Tuhan. Kejadian pasal yang ke-9, ayat yang pertama. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Saudara-saudara, ayat yang ketiga, segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Ayat yang keenam, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dari 3 ayat ini saja kita dapat menarik berkat dari sini, apa janji Tuhan kepada Nuh, yang juga berarti itu terjadi janji Tuhan buat saya dan saudara. Yang pertama, Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya dan seluruh keturunannya. Beranak cuculah, bertambah banyaklah dan penuhilah bumi. Kita ada hari ini karena ada yang mengukir masa ini diberkati, karena ada yang mengukirnya di hari yang lampau, yaitu namanya Nuh. Nuh membangun mezbah, ucapan syukur, persembahan kepada Tuhan, menghormati menghormati Allahnya. Dan Nuh, dengan kata lain, sudah mengukir hari-hari esok, hari-hari ini yang diberkati oleh Tuhan. Allah memberikan semua kepada Nuh, kepada manusia untuk dikuasai, yaitu hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan. Itu akan menjadi makananmu, kata firman Tuhan. Dan ayat yang ke-6, ini berbicara tentang keadilan Tuhan. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Artinya Allah berjanji keadilan. Allah tidak akan lari dari kehidupan saya dan saudara yang menaruh harap kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan hari ini, mari kita lakukan dengan dasar mengerti bahwa ada waktu menuai di hari esok. Apa yang kita ukir hari ini, itu membuat jejak masa depan yang diberkati.
Mari kita berlomba. Yang kita lakukan hari ini akan mendatangkan berkat Allah di hari esok, di hari yang akan datang. Bagi anak kita, bagi anak cucu kita, bagi keturunan kita. Dan ketahuilah, kalau kita menabur yang jahat, kita akan menuai kejahatan di dalam keturunan kita. Kalau kita menabur yang baik, kita akan menuai berkat di atas kehidupan anak cucu kita dan seluruh keturunan kita. Haleluya. Amin. Ayat ke-11 dari pasal yang ke-9. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Demikianlah janji Tuhan, bagaimana apa yang dilakukan Nuh, ketaatannya Nuh itu mengukir hari ini, di mana Allah berjanji gak akan ada lagi bumi dimusnahkan lewat air bah. Dan apa janji Tuhan? Tuhan pun memberi tanda, busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Ada pelangi, ada keselamatan. Allah berjanji, manusia sekalipun jahat tidak lagi akan binasa. Dan itu semua janji Allah digenapi secara sempurna ketika Yesus lahir di muka bumi menjadi juru selamat manusia. Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Saudara-saudara, selama masih ada pelangi, kita anak-anak Tuhan masih berhak mengklaim, meminta seluruh janji Allah yang diberikan kepada Abraham, Ishak, Yakub, dan Nuh itu juga akan berlaku janji-janji Allah itu bagi kita. Selama masih ada pelangi di langit, mari kita ingat Allah punya perjanjian. Selama kita mengukir hari ini dengan kebaikan, dengan ketaatan, kita akan mengukir jejak masa depan, kehidupan yang diberkati. Apa yang kita belajar dari Nuh hari ini, saudara-saudara? Mari berlomba, bukan dalam perlombaan yang main-main, perlombaan asal-asalan, perlombaan yang dilakukan dunia ini, adu hebat-hebatan, adu gengsi, apapun itu namanya, tetapi mari kita berlomba dalam 3 perlombaan iman kita. Yang pertama, ayo kita berlomba untuk memiliki hidup yang berbeda. Gak usah hidup berlomba-lomba untuk menjadi lebih kaya dari orang lain, tetapi mari berlomba hidup yang berbeda. Amin. Sementara orang lain, lingkungan atau dunia kita sudah penuh dengan kejahatan, penuh dengan kemunafikan, penuh dengan kepalsuan, kita akan hidup yang berbeda. Dan mari perlombaan yang kedua, kita berlomba untuk hidup taat, bukan biasa-biasa, tapi taat yang radikal. Taat yang benar-benar taat sampai kepentingan diri kita pun itu menjadi nomor sekian. Dan yang terakhir, mari kita berlomba-lomba mengukir masa depan yang diberkati. Mari kita berusaha sebaik mungkin, berdoa, bersyukur, persembahkan korban kepada Tuhan seperti yang dilakukan Nuh, dengan pengertian bahwa itu kita tabur untuk kita mengukir masa depan yang diberkati. Ada banyak caranya, saudara. Saudara akan minta hikmat Roh Kudus bagaimana saudara mengukir masa depan anak-anak cucu saudara untuk memiliki kehidupan yang diberkati. Dan kiranya doa saya buat jemaat sekalian, kita diberi hikmat, kita diberi kekuatan Roh Kudus, bagaimana kita bisa dan mampu untuk memiliki hidup yang berbeda. Kalau iblis kalau membisikkan itu bohong, bahwa tidak mungkin kita punya hidup yang berbeda. Kita pasti harus sama dengan dunia ini kalau kita mau diterima oleh dunia. Tidak. Dikatakan Nuh, ingat Nuh hidup berbeda dari semua orang yang melakukan kejahatan di mata Tuhan. Dan saya juga berdoa, saya dan saudara akan diberikan Roh Kudus kemampuan untuk taat secara radikal.
Dan saya pasti dan saya menjamin oleh kebenaran firman Allah, selama kita taat kepada Tuhan, selama kita memiliki hidup yang berbeda, mari kita masuk ke dalam kemampuan untuk mengukir masa depan yang diberkati. Saya percaya dan saya jamin selama masih ada pelangi, itu mengingatkan bahwa Allah dan saudara dan saya punya perjanjian keselamatan. Allah punya perjanjian keselamatan, keadilan berlaku bagi hidup kita selama kita masih bisa lihat pelangi. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.